Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Janganlah khawatir, tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 25. Topik renungan kita hari ini adalah beruang penakut. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Kata bijak Alkitab hari ini adalah,
Kekhawatiran adalah beban yang tidak Allah maksudkan untuk menjadi tanggungan kita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Jack, kucing berwarna oranye dan putih seberat 7,5 kg, mengerjakan tugasnya menjaga kebun belakang rumah majikannya di New Jersey dengan sangat baik. Ia sering menakut-nakuti binatang penyusup kecil. Namun suatu hari, majikannya terkejut ketika mendapatinya duduk di bawah pohon yang tinggi sambil memandang ke atas pada seekor beruang hitam besar. Jack mengeong keras pada beruang itu ketika si beruang, yang berasal dari hutan di dekat rumah majikannya, tersesat di halaman belakang rumah. Beruang yang ketakutan itu dengan cepat naik pohon. Mana mungkin seekor beruang hitam besar takut dengan kucing kecil? Apa yang dipikirkan beruang itu? Yang lebih tidak masuk akal lagi adalah rasa khawatir dan takut yang ada dalam pikiran kita. Padahal kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang baik dan berkuasa, yang memelihara kita. Yesus memberitahu para murid-Nya, "Janganlah khawatir." Dia berkata bahwa kita tidak perlu merasa takut dan khawatir, karena Bapa Surgawi mengetahui apa yang kita perlukan, dan kita adalah makhluk berharga di mata-Nya. Dia sungguh-sungguh bersedia dan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Saat kita mengkhawatirkan sesuatu, bagaimana perspektif kita? Yang mengungkapkan sikap kita bukan apa yang kita lihat, melainkan bagaimana kita melihatnya. Jika kita memandang hidup dengan kacamata Allah yang penuh kuasa dan baik, kita akan mempercayainya, bukan merasa sangat khawatir. Jika perspektif kita benar, kita dapat melihat Allah dan pemeliharaannya yang setia. Saat ketakutan dan kecemasan menguji iman dan kekalutan mendera pikiran, ingatlah, Allah tetap memegang kendali dan Dia tidak akan pernah gagal. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya, kerajaan manusia datang dan pergi. Kerajaan yang Allah dirikan untuk umat-Nya akan berdiri selamanya. Kerajaan ini bisa diwujudkan karena Allah sendiri yang sudah berjanji. Tuhan menetapkan bahwa Daud akan memiliki peran yang penting dalam rencana Allah ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Raja yang kekal ini akan duduk di atas tahta Daud dalam suatu pemerintahan yang kekal. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ketika para malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa ia akan mengandung Mesias, janji-janji ini diberitakan kembali. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan suatu saat nanti, janji-janji ini akan digenapi untuk selama-lamanya. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan membangkitkan keturunan Daud dari anak kandungnya, dan akan mengokohkan kerajaannya.
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama Allah, dan Allah akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Janji itu terus berlanjut dan bertumbuh. Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yang dimulai sebagai janji bahwa Salomo putra Daud akan diberkati dan membangun bait menjadi hal yang berbeda. Janji akan kerajaan yang kekal. Salah satu keturunan Daud lainnya akan memerintah selamanya dan membangun keluarga kerajaan yang kekal. Bagian dari janji ini merujuk kepada Sang Mesias, Yesus Kristus, yang dijuluki anak Daud dalam Matius 21 ayat 9. Janji bahwa keluarga, kerajaan, dan takhta Daud akan ditetapkan selamanya adalah penting karena menunjukkan bahwa Sang Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dan ia akan menetapkan sebuah kerajaan yang akan dipimpinnya. Janji ini dirangkum dengan kata keluarga, sebagai janji dinasti dalam keluarga Daud, kerajaan, sebagaimana mengungkapkan bangsa yang diperintah oleh seorang raja, takhta, yang menekankan otoritas pemerintahan sang raja, dan selamanya, menekankan keabadian dan sifat tak berkondisi perjanjiannya dengan Daud dan Israel. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah kekokohan kerajaan Mesias dari keturunan Daud itu? Pertama, kerajaan Mesias itu tidak tinggal diam dalam bangunan yang terbuat dari kayu aras. Bagi Daud, tidak pantas rasanya ia tinggal dalam bangunan yang terbuat dari kayu terbaik, kayu aras, sementara tabut Tuhan cuma diberikan tenda. Ini kontras di mata dan di hati Daud. Ia merasa tidak nyaman. Walaupun ia gemar berperang, namun ia juga punya hati yang religius rupanya. Kayu aras adalah jenis kayu terkuat pada zaman Perjanjian Lama di wilayah Timur Tengah. Tidak begitu jelas kayu jenis apa ini, namun Alkitab menerjemahkannya dengan cemara Libanon. Walau Daud berupaya hendak mendirikan tempat yang kuat bagi Allah, namun Allah menegaskan bahwa kedaulatannya melebihi Daud. Allah tidak tergantung kepada kekuatan bangunan Daud, melainkan sebaliknya. Namun demikian, rupanya kemudian Tuhan menerima rencana Daud itu, tetapi bukan dia yang akan melakukannya, melainkan anaknya kelak. Jadi, walaupun Tuhan menerima, pada awalnya ia menolak dengan setidaknya dua alasan. Pertama, ia lebih memilih tenda yang telah dirancangnya sendiri. Kedua, rumah itu tidak perlu karena ia sendiri tidak pernah memintanya kepada Israel dan para pemimpin orang Israel. Soal rumah yang akan dibangun kelak itu, bukan untuk Tuhan melainkan bagi namanya. Dengan berdirinya rumah itu nantinya, Tuhan akan mengokohkan takhta kerajaan Daud melalui keturunannya itu. Kedua, kerajaan Mesias itu didik langsung oleh Tuhan. Keturunan Daud yang akan menjadi Mesias itu, Tuhan sendirilah yang akan mendidiknya supaya tidak mengulang kesalahan Saul yang tidak patuh. Pola didikan itu menurut kasih sayang Bapa kepada anaknya. Tuhan menjanjikan kerajaan Daud dan keturunannya itu akan kokoh selama-lamanya. Berkat dan janji ini bukan karena rencana Daud membangun rumah untuk Tuhan sehingga Tuhan berterima kasih. Justru dari awal Tuhan menunjukkan keberatannya. Tahta abadi Daud itu lebih terkait kepada perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya. Dalam ayat terakhir, sekali lagi ditekankan otoritas Tuhan atas Daud dan Nabi Nathan. Apa yang hendak kita renungkan hari ini? Pertama,
kita harus memahami kerangka akar teologis akan Raja Mesias yang dijanjikan itu. Jadi, bagi orang Israel, perikop bacaan ini menjadi salah satu bagian kitab suci yang memberikan nubuat dan pengharapan akan raja di masa depan yang mulia seperti Daud. Daud adalah raja yang tidak tertandingi dan tidak ada seperti dirinya dari semua raja Israel. Dialah raja yang mensejahterakan Israel baik secara politis, sosial, dan rohani. Raja di masa depan itu adalah Dia yang diurapi dan dipilih Allah untuk mewujudkan janjinya tentang sebuah kerajaan yang kokoh selamanya. Syaratnya, raja yang dijanjikan itu memiliki kualitas seperti Daud. Sebagai penerus dari pengharapan akan Mesias yang dijanjikan itu, orang Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai penggenapannya. Dalam hal ini, kerajaan Daud yang dijanjikan itu menjadi kerajaan di mana Allah sendiri yang memerintahnya. Dengan Yesus sebagai tunas, yaitu keturunan Daud, maka kehendak Allah berlaku di bumi seperti di sorga. Dengan pengharapan yang sama, orang Kristen juga mengakui pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja, dengan pemahaman baru tentang Mesias di kalangan murid-murid orang Kristen generasi pertama, dan di lingkungan gereja, generasi kemudian, kerajaan itu diberi makna rohani sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga, yang kekuasaannya juga berlaku di bumi, yang rajanya adalah Kristus. Kedua, bait Allah yang hendak dibangun Raja Salomo itu menjadi simbol tubuh kita yang Tuhan inginkan untuk dibangun dan Ia tinggali, sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, rumah tubuh bagi Kristus. Apakah kita mau membangun diri dan gereja kita untuk Kristus, sebagaimana Daud merencanakan dari hatinya? Ketiga, hendaknya kita tidak mengurung kerajaan Mesias itu hadir dalam perayaan Natal atau dalam bulan Desember saja, seolah-olah bulan Desember dan pada 25 adalah bulan dan hari Tuhan. Sesungguhnya, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan bahkan sepanjang waktu adalah milik Tuhan. Ia berkarya di dalam ruang-ruang waktu itu. Tuhan tidak senang jika kita mengurung dan memasung dirinya sedemikian rupa untuk kepentingan kita sendiri, padahal Ia lebih suka kemana saja Ia mau pergi. Raja ini akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah, tetapi sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1 mencatat bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham, berarti Yesus adalah penggenapan sepenuhnya dari janji Bapa kepada Daud dan kepada Abraham. Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Karena itu, sambutlah kerajaan Mesias itu di dalam hati dan kehidupan kita sehari-hari. Yesus bukan mendiakan, melainkan menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hendak meniadakan hukum Taurat, melainkan hendak menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Pernyataan ini sering diperdebatkan. Jika Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, maka hukum Taurat masih mengikat. Dengan demikian, perintah seperti hari Sabat harus masih berlaku, bersama dengan banyak dasar lainnya dari hukum Musa.
Asumsi ini didasarkan pada kesalahpahaman kalimat dan maksud dari nas hari ini. Yesus Kristus tidak sedang menyatakan kalau sifat mengikat dari hukum Musa akan tetap berlaku selamanya. Pandangan seperti itu akan bertentangan dengan bagian lain di Perjanjian Baru. Makna khusus dalam pembahasan ini adalah kata meniadakan. Kata ini diterjemahkan dari kata Yunani kataluo, yang secara harfiah berarti menghancurkan. Kata ini ditemukan 17 kali di Perjanjian Baru. Kata ini digunakan, contohnya, pada penghancuran bait-bait suci Yahudi oleh orang Romawi. Juga terkait penghancuran tubuh manusia ketika meninggal. Kata ini mempunyai arti luas dari menjatuhkan, yakni termasuk membuat gagal, mencabut keberhasilan. Dalam bahasa Yunani klasik, istilah ini dikaitkan dengan institusi, hukum, untuk menyampaikan gagasan, menghapuskan. Sangat penting untuk diperhatikan bagaimana kata tersebut digunakan di Injil Matius 5 ayat 17. Dalam konteks ini, kata meniadakan menjadi lawan dari kata menggenapi. Kristus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk tujuan menjadi lawan dari hukum Taurat. Tujuannya bukanlah untuk menghalangi penggenapan hukum Taurat. Sebaliknya, Kristus menghormati, mencintai, mematuhi, dan melaksanakan hukum Taurat. Dia menggenapi kitab para nabi mengenai dirinya. Kristus menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Musa, yang menuntut kepatuhan sempurna di bawah ancaman kutuk. Artinya, rancangan ilahi atas hukum Taurat akan selamanya memiliki pengaruh kekal. Tujuan yang ditentukan akan selalu digenapinya. Namun, jika hukum Musa masih mengikat manusia saat ini, maka hukum itu tidaklah digenapi. Yesus malah gagal melakukan tujuannya datang ke dunia. Di sisi lain, jika Tuhan menyelesaikan tujuannya, maka hukum Taurat telah digenapi. Saat ini, bukan lagi menjadi penerapan hukum yang mengikat. Selanjutnya, jika hukum Musa tidak digenapi oleh Kristus dan karena itu tetap menjadi sistem hukum yang mengikat sampai sekarang, maka hukum Taurat tidak hanya mengikat sebagian. Sebaliknya, ia adalah sistem yang benar-benar memaksakan segala sesuatu. Yesus dengan sederhana menjelaskan tidak ada satu iota atau titik pun perwakilan tanda terkecil dari aksara Ibrani yang akan dihilangkan sampai semuanya digenapi. Oleh karena itu, tidak ada bagian dari hukum Taurat yang ditiadakan sampai seluruhnya benar-benar digenapi tujuannya. Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat. Tidak bisa kita katakan bahwa Yesus hanya menggenapi soal sistem pengorbanan, tetapi belum menggenapi bagian lain dari hukum Taurat. Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat, atau tidak sama sekali. Apa yang berarti dari kematian Yesus bagi sistem pengorbanan, juga berarti bagi aspek-aspek lain dari hukum Taurat. Standar ukuran hukum Taurat sangatlah tinggi. Kudus, mengasihi, sempurna. Ini adalah cerminan dari karakter Allah sendiri. Orang mungkin bertanya-tanya apakah mungkin tuntutan hukum Taurat itu dapat dipenuhi. Bagaimana caranya kebenaran hukum Taurat ini dapat dijalankan dalam hidup kita? Jawaban dari pertanyaan tersebut ada dalam kebenaran ayat ini, yaitu bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dalam kehidupannya selama di bumi ini. Ia menjadi teladan bagi kita. Selama hidupnya,
Dalam situasi apapun juga, Ia memperlihatkan kepada kita seperti apa hidup yang sesuai dengan standar ukuran Allah. Yesus berkata, "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Lebih jauh lagi, Ia menggenapi hukum Taurat dalam kematiannya, dengan menjadi korban penebus dosa kita. Hukum Taurat menuntut hukuman mati bagi segala pelanggaran. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Sebab upah dosa ialah maut. Karena kasih-Nya kepada kita, Yesus rela mati untuk membayar tuntutan hukum Taurat atas dosa-dosa kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Selain itu, Yesus juga ingin menggenapi hukum Taurat sekarang ini dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara menjadi hidup kita. Kristus, yang adalah hidup kita, Tuhan Yesus ingin hidup di dalam kita, dan hidup melalui kita, anak-anak-Nya, yaitu pada saat kita beriman kepadanya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena itu, bersyukurlah Yesus telah menggenapi hukum Taurat sehingga kita tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, tetapi kita terikat dengan hukum kasih Yesus Kristus. Mengapa kita harus memperhatikan bunga bakung di ladang? Di tengah khotbah agungnya di bukit, Tuhan beralih ke topik kecemasan atau kekhawatiran, mendorong para pengikutnya untuk percaya kepada Tuhan sebagai penyedia mereka. Dia bertanya kepada para pengikutnya, "Mengapa kamu khawatir tentang pakaian?" Perhatikan bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dalam segala kemuliaannya tidak tersusun seperti salah satu dari bunga-bunga ini. Tetapi jika Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini hidup dan besok dibuang ke dalam oven, bukankah Dia akan lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang beriman? Khawatir atau kekhawatiran berdasarkan tema tersebut, Kristus mengajarkan bahwa mengejar kekayaan setelah membahas topik uang, Tuhan langsung beralih ke kekhawatiran Yesus menggunakan makanan dan pakaian sebagai contoh umum untuk menunjukkan kebutuhan dasar kita. Kita mungkin dengan mudah memasukkan sewa, tagihan listrik, anggaran belanjaan, atau sejumlah kekhawatiran sehari-hari yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Bagian dari khotbah di bukit ini mungkin hanya diberi judul, "Berhentilah khawatir." Yesus mengulangi kata itu setidaknya 5 kali. Tuhan baru saja selesai mengajarkan tentang kekayaan, membandingkan kekayaan duniawi yang sementara dengan harta surgawi yang kekal. Ia menegaskan bahwa hamba-hamba kerajaan yang sejati tidak boleh hidup demi penghargaan sementara di dunia ini, melainkan harus memandang ke surga dan pahala yang disimpan bagi mereka dalam kekekalan. Tujuan hidup ini, ungkap Yesus, adalah untuk mempersiapkan kita menghadapi dunia yang akan datang. Mungkin merupakan satu-satunya saingan terbesar bagi pengabdian kita kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Entah kamu akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau kamu akan mengabdi pada yang satu dan meremehkan yang lain. Anda tidak dapat mengabdi pada Tuhan dan uang sekaligus. Tuhan menginginkan kesetiaan dan kasih sayang kita yang tak terbagi, yang mungkin merupakan pesaing terbesar berikutnya dalam hal waktu dan pengabdian kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan khawatir akan hidupmu,
apa yang akan kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Hamba setia yang berkomitmen penuh kepada Raja, tidak perlu khawatir dengan kehidupan sehari-hari. Hakikat keberadaan kita lebih dari sekedar apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita kenakan. Kita harus memperhatikan burung di udara, menurut Yesus. Mereka tidak bercocok tanam atau menyimpan makanan di lumbung. Tidak, Bapa Surgawi mereka yang memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga di matanya dibandingkan mereka? Tanya Yesus. Tidak ada gunanya kita mengkhawatirkan kebutuhan dasar kita. Yesus bertanya, dapatkah seseorang di antara kamu yang khawatir menambah 1 jam saja dalam hidupnya? Mempercayai Tuhan sebagai penyedia kita berarti percaya bahwa Dia akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Tuhan memegang kuasa hidup dan mati di tangannya, dan Dia akan menopang hamba-hambanya selama mereka perlu menanggungnya. Kita juga harus memperhatikan bunga bakung di ladang. Mereka bertumbuh, namun tidak perlu bekerja untuk memproduksi pakaian mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus menekankan, bahwa Salomo, dengan segala kemegahannya, tidak berpakaian seperti salah satu dari mereka ini. Bunga bakung di ladang ada hari ini dan besok musnah. Jelas Yesus. Kalau Tuhan begitu sayang pada bunga-bunga liar berumur pendek, apalagi Dia akan peduli pada kita yang sangat berharga di matanya. Yesus tidak hanya mendorong kita untuk percaya kepada Bapa Surgawi kita, namun Dia juga meneguhkan betapa berharganya kita di mata Allah. Menjelang akhir bagian kekhawatiran ini, Yesus bertanya, "Mengapa imanmu begitu kecil?" Tafsiran-tafsiran Alkitab menunjukkan bahwa nada suara Yesus di sini bukanlah merendahkan atau memarahi, tetapi membujuk dan memberi alasan. Dia menekankan poin utamanya dengan pertanyaan yang tajam, "Apakah Anda benar-benar mempercayai Bapa Surgawi Anda?" Yesus mendorong para murid untuk melihat ke atas dan melihat melampaui kehidupan ini, sama seperti Paulus mendesak jemaat di Korintus. Jadi, janganlah kita mengarahkan pandangan kita pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang tidak terlihat, karena apa yang terlihat hanyalah sementara, tetapi apa yang tidak terlihat adalah sementara. Kekal. Jika prioritas kita berada pada urutan yang tepat, jika kita mencari dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka segala sesuatu, kebutuhan dasar kita dalam hidup ini, akan disediakan bagi kita oleh Sang Raja. Kita hendaknya mempertimbangkan bunga lili di ladang, karena itu mengingatkan kita untuk mempercayai Bapa Surgawi kita untuk memelihara kita dan menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan sangat mengasihi kita dan karena itu akan memberi makan dan pakaian kepada kita. Di tangannya ada kehidupan segala makhluk dan nafas seluruh umat manusia. Kata Ayub 12 ayat 10. Kita tidak perlu khawatir karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita juga hendaknya mempertimbangkan bunga bakung di ladang karena bunga tersebut mewakili sifat singkat dari waktu kita di bumi ini. Fokus kita harus tetap pada kekekalan dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan kita hendaknya memperhatikan bunga bakung di ladang, karena mengingatkan kita betapa berharganya kita di mata Allah. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.